Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, di mana kali ini saya akan membahas tentang penghitungan sumber daya alam dan lingkungan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, penghitungan sumber daya alam dan lingkungan di sini dimaksudkan sebagai dasar bagi pengelolaan lingkungan yang dimiliki suatu negara atau suatu kelompok, atau juga bagi siapapun mereka yang ingin mengetahui dampak ekonomi dari kegiatan yang mereka lakukan. Ada pula juga digunakan untuk melengkapi informasi, sehingga nilai penyusutan sumber daya alam dan degradasi lingkungan dapat diperhitungkan dalam nilai produk domestik bruto. Dan selanjutnya, nilai PDB yang telah disesuaikan itu dapat digunakan untuk menyusun rencana pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor ekonomi dan tetap memperhatikan unsur lingkungan. Jadi, pembangunan ekonomi di segala bidang kan biasanya menyisakan permasalahan eksternalitas, yaitu berupa perusakan sumber daya alam dan lingkungan. Perusakan tersebut biasanya berujung pada permasalahan sosial seperti sengketa publik, kemudian berbagai peristiwa menyangkut menurunnya kualitas lingkungan seperti pembakaran hutan, kemudian pembalakan liar, polusi udara, penurunan kapasitas TPA, pencemaran pesisir, dan lain sebagainya. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi keinginan pasar semata, dan pada akhirnya akan mengorbankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Manakala sumber daya alam dan lingkungan telah rusak, maka akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, serta dapat menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat. Ingat, seperti yang biasa saya sampaikan, peningkatan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan, maka yang terjadi adalah peningkatan ekonomi yang bersifat sementara, di mana akhirnya akan stagnan dan mengarah kepada penurunan ekonomi itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah baseline dalam penghitungan sumber daya alam dan lingkungan. Penghitungan sumber daya alam dan lingkungan dimulai dari menyajikan data volume persediaan sumber daya alam, kemudian volume tersebut dikurangi dengan volume pengambilan, volume kerusakan, dan juga volume kehilangan. Lalu ditambah dengan volume pertumbuhan atau perbaikan, baik alami maupun karena usaha manusia. Nah, mengenai volume kerusakan atau pencemaran lingkungan, data yang diperoleh didasarkan pada perkiraan banyaknya emisi atau buangan limbah cair yang dihasilkan oleh setiap industri. Dengan menggunakan estimasi dan perhitungan tertentu, akan dapat diketahui volume pencemaran yang terjadi pada lingkungan tersebut. Oke, kita sekarang masuk ke bagian penentuan nilai atau valuation sumber daya alam dan lingkungan. Terdapat beberapa metode pemberian harga atau penentuan nilai terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama adalah penilaian langsung. Dapat kalian lihat di layar video Anda, di mana pada metode ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, menilai dari tingkat produktivitasnya, lalu menilai dari hilangnya pendapatan, dan menilai dari biaya pengeluaran untuk mempertahankan ketika terjadi perubahan kondisi lingkungan atau kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Jadi di sini, apabila saat ini suatu lingkungan menghasilkan ekonomi sebesar X rupiah, maka X rupiah tersebut adalah nilai dari lingkungan tersebut. Nah, itu poin penting dari metode penilaian langsung. Kemudian ini adalah metode penilaian sumber daya alam dengan melihat nilai pengganti dari area lingkungan tersebut apabila terjadi perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, nilai rumah, nilai sebuah gedung perkantoran yang memiliki 10 lantai, nilai tanah, bisa juga nilai tanah dengan sejumlah pohon, dan masih banyak lagi, di mana nilai tersebut dijadikan patokan untuk menilai lingkungan pada daerah tersebut.
Penilaian sumber daya alam selanjutnya yaitu kesediaan membayar. Metode ini adalah sebuah perkiraan manfaat atau nilai dari sebuah lingkungan dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk mengganti jasa-jasa lingkungan yang hilang atau rusak karena adanya suatu proyek, atau dapat pula dengan melihat berapa masyarakat bersedia membayar atau biasa kita kenal dengan willingness to pay. Di mana ini sesuai dengan pernyataan dari Muna Singhe tahun 1993, di mana konsep dalam penilaian ekonomi yang mendasari semua teknik adalah kesediaan membayar dari individu untuk jasa-jasa lingkungan atau sumber daya alam yang ada, gitu. Kemudian untuk menghitung ganti rugi akibat dari sebuah kegiatan pencemaran, kita bahas analisis mengenai siapa sih pencemar dan siapa sih terdampak dari pencemaran tersebut. Sumber daya alam dan lingkungan dalam beberapa hal merupakan barang publik atau public goods, di mana status kepemilikannya tidak jelas. Pada era keterbukaan seperti ini, seperti sekarang ini, permasalahan eksternalitas berupa pencemaran lingkungan menjadi semakin berkembang dengan adanya tuntutan ganti rugi. Mencermati permasalahan ganti rugi pencemaran atau juga perusakan sumber daya alam dan lingkungan, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan suatu analisis terhadap pencemaran dalam kaitannya dengan penyelesaian klaim biaya kompensasi terhadap perusakan lingkungan. Nah, beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain, yang pertama, siapa yang menyebabkan pencemaran atau perusakan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian, siapa yang terkena dampak negatifnya. Lalu, status kepemilikannya, jenis dampaknya, besaran dampaknya, lamanya dampak, jenis sumber daya alam yang terkena dampak, dan juga nilai sumber daya alam baik yang dinilai secara ekonomi maupun tidak, gitu. Nah, tentunya penghentian atau penghitungan ganti rugi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya laporan dari masyarakat atau instansi tentang dugaan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Kemudian verifikasi tempat kejadian tentang adanya dugaan pencemaran. Kemudian pembuktian adanya pencemaran oleh ahli yang kompeten, ya, harus oleh ahli yang kompeten melalui pengamatan lapangan, penelitian dan data yang diperlukan. Lalu bukti hukum atau legal sampling dilakukan oleh tim yang beranggotakan penyidik, biasanya polisi. Kemudian ada pihak perusahaan atau perorangan yang diduga melakukan pencemaran. Kemudian juga ada pihak masyarakat atau lembaga pelapor dan ahli yang kompeten pada bidang pencemaran. Lalu penyampaian hasil penelitian dan pengamatan oleh ahli, yaitu tentang komponen lingkungan apa saja yang telah mengalami kerusakan atau pencemaran serta proses terjadinya pencemaran tersebut. Lalu penghitungan ganti rugi oleh ahli terhadap komponen lingkungan yang rusak, dan yang pasti proses ganti rugi kepada negara ataupun juga kepada masyarakat melalui jalur pengadilan. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu materi tentang penghitungan ganti rugi beserta langkah-langkahnya, akan saya sampaikan pada video berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Silahkan like dan komen untuk perbaikan di video mendatang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.